Halo, salam sehat selalu teman-teman. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas ya di modul 4 ini membahas tentang sistem development tetapi dengan topik yang berbeda, yaitu siklus produksi, aktiva tetap dan pelaporan buku besar. Teman-teman, ini adalah terakhir ya. Jadi terakhir apa maksudnya jadi terakhir dalam siklus sistem itu adalah reporting. Reportingnya di mana? Ya pelaporan, teman-teman ya, pelaporan accounting. Jadi perlu teman-teman pahami dulu sebelum teman-teman masuk kelas ya, bagaimana siklus produksi berjalan, kemudian bagaimana siklus aktivitas tetap perolehan, bagaimana pelaporan besar seperti apa. Nah, ini tentu teman-teman perlu pemahaman terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu. Jadi pada saat kelas masuk, teman-teman bisa melakukan konfirmasi. Nah, ini akan menjadi lebih menarik kelasnya ya, teman-teman. Dan di sini akan ada 3 pertemuan juga ya. 3 pertemuan itu yang week 13 adalah produksi, week 14 ada 2 yaitu aktivitas tetap dan buku besar. Dan yang terakhir itu adalah week 15 itu akan saya gunakan untuk mentoring. Jadi mentoring proposal, teman-teman ya, proposal untuk proposal untuk tugas ALP, teman-teman. Jadi menariknya di sini teman-teman dapat mentoring. Jadi mengerjakan tugas dengan dapat mentoring gitu ya. Itu akan jadi beda gitu ya. Teman-teman ya, diharapkan hasilnya akan lebih maksimal ya. Dan pada tahap terakhir ini teman-teman saya berharap teman-teman mampu sesuai dengan capaian yang diharapkan, yaitu mampu mendesain, mau mendokumentasikan, kemudian melakukan kontrol terhadap sistem tersebut, gitu ya. Kemudian kita bisa menganalisa siklus-siklus yang ada di industri dalam melalui studi kasus, gitu ya. Harapan saya teman-teman selalu di mata kuliah ini skillnya mulai bertambah di dalam hal analisa sistem, gitu ya. Teman-teman, sebenarnya peluangnya sangat banyak ya ketika orang suka di bidang ini gitu ya. Ketika orang mampu di bidang sistem ini, karena sistem ini adalah dasar atau blueprint semua perusahaan itu boleh berjalan gitu ya. Jadi sebelum berjalan sebuah perusahaan itu mesti harus mendesain dulu mau seperti apa perusahaan ini, kemudian bagaimana alur bisnisnya, gitu ya, proses bisnisnya seperti apa. Itu adalah di awal-awal. Dan yang menjadi permasalahan adalah tidak banyak orang yang mampu menganalisa ini. Nah, harapannya teman-teman menjadi pelopor atau menjadi seorang akuntan yang mampu memiliki kemampuan ini karena peluangnya cukup besar ya teman-teman di luar sana. Bagi orang-orang yang mampu mendesain sebuah sistem kemudian beserta pengendaliannya, ini memiliki nilai yang cukup tinggi teman-teman ya. Karena perusahaan sangat mengharapkan perusahaannya berjalan dengan lancar, perusahaannya berjalan dengan tertib, dan perusahaannya berjalan dengan aman. Tidak ada celah yang merugikan perusahaan tersebut. Nah, tentu tanggung jawabnya besar ya. Tentu tanggung jawab besar. Pak, apakah bidang yang lain juga tidak memiliki tanggung jawab besar? Sama, tapi ini mungkin akan lebih lebih besar. Dan pekerjaan ini lebih berkutat, orang yang suka di bidang ini itu lebih berkutat di bidang sistem ya. Jadi melihat alur dan dokumentasi computerized, serba digital, gitu ya, tidak clerical ya. Nah, mungkin beberapa orang yang di sana ada yang suka tidak clerical gitu ya pekerjaannya, tapi yang lebih ke arah sistem gitu ya, maka ini jadi pilihan yang sangat tepat gitu ya. Nah, jadi ikutin mata kuliah ini teman-teman sampai selesai. Teman-teman diharapkan nanti betul-betul memiliki skill yang sesuai dengan capaian yang diharapkan di mata kuliah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mengikuti kelas ini dan selamat bersenang-senang. Terima kasih.